Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qaluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Ini menjelaskan tentang kemaksiatan yang ada pada kita, terutama bagian telinga. Wa min ma'asil uzuni lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate kuping al istima'u utawi ngrungokake. Ngrungokno ila kalami qaumin maring ucapane kaum akhfauhu ingkang nyamarake sapa kaum hu ing kalam. Anhu saking wong. Termasuk maksiat telinga adalah kita mendengarkan sesuatu yang dirahasiakan oleh orang-orang. Jadi misalkan ada 3 orang, ini mau membahas sesuatu yang dirahasiakan dari orang lain. Terus kita ikut mendengarkan omongan mereka, itu tidak boleh, karena itu rahasia mereka. Wa ilal mizmari lan maring seruling. Seruling itu aslinya cara kitab ini memang tidak diperbolehkan, tapi juga nanti ada ulama-ulama yang membolehkan, itu ada. Tapi kalau kita versi Sulamut Taufik itu memang tidak memperbolehkan. Wal tonburi lan rebab, ini juga alat musik. Wasail aswati lan sekerne pira-pira swara al muharramati kang den haramake. Sesuatu ucapan-ucapan yang diharamkan itu kita mendengar tidak diperbolehkan. Wakal istima'i lan koyok ngrungokake ilal ghibati maring ghibah. Wan namimati lan namimah adu domba. Wasairil aqwali lan sekerine pira-pira ucapan al muharramati kang den haramake. Jadi mendengarkan omongan-omongan yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, itu kita nggak boleh mendengarkan. Mendengarkan orang lain yang ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain. Yang orang lain yang dibicarakan itu andaikan mendengar itu tidak senang. Jadi misalkan si A dengan si B, iki membahas keburukan, kejelekan Zaid. Ini kalau kita ikut mendengarkan gibah, rasan-rasan omongannya mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi gibah itu hukum asal memang tidak diperbolehkan, karena itu membahas keburukan Zaid. Tapi ghibah itu ada ulama yang membolehkan ketika misalkan kita ingin melaporkan ke pengadilan. Kita sebagai saksi di pengadilan. Jadi misalkan Zaid itu tertuduh sebagai orang yang nyolong uang 5 miliar misalkan. Nah, Zaid sudah dikenai tersangka, dia sudah terkena hukum bahwa dia akan menjadi tersangka kasus pencurian uang 5 miliar misalkan. Terus saya sebagai orang yang benar-benar melihat saksi bahwa perlakuan Zaid mencuri uang 5 miliar, saya melihat sendiri dan bersama teman-teman misalkan. Itu kalau saya menjadi saksi di pengadilan terus diminta, apakah benar Pak Z ini mencuri uang 5 miliar? Itu saya boleh membicarakan keburukan si Z. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Atau misalkan ada orang mencuri. Nah, terus saya laporkan ke kepolisian. Pak polisi, ini ada orang mencuri motor, namanya si Umar misalkan. Nah, meskipun toh saya membicarakan keburukan Umar, kui mencuri motor, itu tetap diperbolehkan, karena dalam hal ini nantinya akan diproses hukum.
Soalnya maling itu kalau dibiarkan repot, mau meresahkan warga. Lah kita membicarakan keburukan Zaid dengan harapan pelaku kriminal, pelaku maling ini akan segera ditangkap oleh polisi. Itu enggak masalah. Tidak masalah. Itu boleh-boleh saja. Terus wannya namimah. Namimah itu apa? Namimah itu adu domba. Si A dan si B. Nah, ini dia adu domba oleh si Zaid. Zaid mengatakan kepada si A supaya si A itu benci dengan si B. Terus Zaid mengatakan kepada si B iku supaya benci dengan si A. Pokoknya kedua orang ini dia adu domba oleh si Zaid. Nah, itu namanya namimah. Lah namimah dan ghibah itu adalah orang-orang yang akan diancam masuk neraka. Lah kita yang mendengarkan omongan namimah ataupun ghibah itu juga diharamkan. Nah, makanya kalau ada orang yang membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, kita harus menyingkir mau. Terus bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sima. Bi khilafi ma idza dakhala kelawan bedani yen to dalem nalikane mlebu alaihi ing atase wong apa as-sima apa asama apa pengrung. Qahron kelawan maksa. Wa karihahu lan sengit sapa wong hu ing sama. Wakarihahu lan sengit sopong hu ing sama walazimahu lan wajib hu ing wong opal ingkar apa ngingkari in qadar lamun kuwasa sapa wong. Berbeda halnya ketika nantinya ada ucapan atau suara yang kita sendiri tidak memang sengaja tidak. Terus juga kita sudah ada keinginan membencinya dan wajib mengingkarinya apabila mampu. Lah itu sudah tidak terkena hukum haram. Jadi misalkan gini, kita itu di masjid misalkan, di masjid sholat Jumatan, terus di sebelah kita itu ada orang yang rasan-rasan ghibah misalkan, ada dua orang di sebelah kita ghibah rasan-rasan. Lah, kondisi kita yang berada di samping mendengarkan gibahan, omongan dari mereka. Padahal dalam diri kita itu sudah ada niatan membenci gibah yang mereka lakukan. Itu enggak masalah. Tidak masalah. Karena kita sudah ada niatan membenci dan memang kita tidak ada kesengajaan ikut gibah bersama mereka. Dan kita itu memang statusnya tidak haram. Beda kalau kasusnya gini, ada orang gibah dua orang, terus kita sengaja mendatangi ikut gibah. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ada gibah yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nah ini kita harus bisa membedakan kriteria gibah yang tidak diperbolehkan itu seperti apa.